Kemudian, scene berganti di pagi hari di kediaman Suryong. Terlihat, Suryong dan kedua muridnya sudah bersiap untuk melakukan sesi latihan mereka. Lalu, selagi kedua muridnya melakukan latihannya di pagi itu, Suryong terlihat sedang berdiri di depan gerbang kediamannya, menunggu orang yang mungkin akan datang untuk mengikuti les privat darinya. Kala itu, Won Kang sedang diawasi latihannya oleh Wiji Cheon. "Won Kang, kuda-kudamu salah, lakukan lagi." "Aduh, kenapa pakai pukul segala?" gumam Won Kang dalam benaknya, sembari terlihat sudah ada bendolan di kepalanya. "Hei, kalian berdua, kalian benaran sudah menyebar brosurnya kan?" tanya Suryong ke kedua muridnya. "Sudahlah, subuh-subuh aku bangun lalu menyebar ratusan brosurnya," jawab Won Kang. "Aku juga sudah menyebar bagianku," sahut juga Wiji Cheon. "Terus kenapa tidak ada yang datang?" Tiba-tiba ucapan Suryong itu terhenti karena ada yang datang ke kediaman mereka. "Permisi, apakah ini tempat latihan naga itu?" sapa tetua itu yang didampingi oleh pengawalnya. Menyadari akan hal itu, seketika ekspresi Suryong berubah. Di matanya seakan-akan melihat uang datang kepadanya. "Silakan masuk," jawab Suryong menyambut kedatangan tetua itu. Dari auranya saja kelihatan kalau dia bukan kakek-kakek biasa, dan pengawalnya juga terlihat lebih kuat dari pengawal biasanya, pikir Suryong menilai tetua itu dan pengawalnya. Setelahnya, mereka pun terlihat sudah duduk bersama di dalam kediaman Suryong. "Apakah Anda kemari untuk mendaftarkan cucu Anda? Akan lebih baik kalau dia ikut kemari juga. Berapa usianya?" tanya Suryong dengan ramah ke tetua itu. "Bukan untuk cucuku, melainkan aku yang ingin mengikuti program latihan." "Bagaimana menurutmu? Apakah orang tua sepertiku juga bisa masuk perguruan Azure Dragon?" jawab tetua itu sembari bertanya balik ke Suryong. "Maaf, tapi kalau boleh tahu berapa usia Anda?" tanya Suryong lagi. "Tahun ini usiaku 65 tahun, jawab tetua itu. "Maka Anda pasti sudah bercita-cita masuk perguruan ini selama 50 tahun ya?" ucap Suryong sembari tertawa canggung ke tetua itu. Ho, apakah umurku penting untuk mengikuti latihan?" tanya lagi tetua itu ke Suryong. "Tapi mohon maaf kakek, sepertinya agak sulit untuk masuk," jawab lagi Suryong. "Bagaimana kalau aku bayar 10 kali lipat dari biaya yang kau inginkan?" ucap tetua itu ke Suryong. Mendengar itu, sontak pengawalnya dan Suryong menjadi sangat kaget karenanya. "Apa? 10 kali lipat? Artinya 3.000 perak," gumam Suryong. Seketika itu juga, Suryong langsung memeriksa nadi tetua itu. Suryong pun dipersilahkan untuk memeriksanya. "Bagaimana?" tanya tetua itu lagi ke Suryong. Sesaat, Suryong hanya diam dan masih fokus memeriksa kondisi tubuh dari tetua itu. "Sayang sekali, bahkan dengan uang sebanyak itu tetap akan sulit," ucap Suryong setelah memeriksa kondisi dari tetua itu. "Apa maksudmu?" sahut tetua itu. Beri saya 20 kali lipat, maka saya akan menjadikan Anda murid terhebat yang pernah lulus ujian masuk perguruan Azure Dragon," terang Suryong dengan percaya dirinya ke tetua itu. Mendengar itu, sontak pengawal tetua itu pun marah ke Suryong. "Beraninya kau berniat menipu beliau. Sekali lagi kau bicara bohong, kau akan tahu akibatnya," ucap pengawal itu sembari mengacungkan pedangnya ke Suryong. Tiba-tiba, tetua itu berdiri dari tempat duduknya. "Orang yang sedang meremehkanku saat ini itu dia atau kau?" ucap tetua itu ke pengawalnya. Mendengar ucapan tetuanya itu, sontak pengawalnya itu pun terkejut. "Saya mohon maaf, tolong maafkan saya," sahut pengawal itu sembari membungkuk ke tetuanya. "Maaf ya, pengawalku tidak sopan," ucap lagi tetua itu memohon maaf ke Suryong atas tindakan pengawalnya. "Tidak mengapa, malahan saya iri karena pengawal Anda sangat setia." Tanpa mengurangi rasa hormat
akan sulit bagi Anda untuk mulai belajar bela diri pada usia Anda. Mentok-mentok Anda hanya bisa jadi level 2. Bahkan meski Anda dapat mukjizat, tetap ada batasan apa yang bisa dilakukan manusia, ucap Suryong menjelaskan ke tetua itu. Hoho, mukjizat ya? Aku bisa bilang begini karena aku ini cukup beruntung, sahut juga tetua itu ke Suryong. Tapi kakek, bukankah mukjizat itu sudah ada di hadapanmu? Terang lagi Suryong dengan percaya dirinya ke tetua itu. Melihat sikap Suryong seperti itu, tetua itu pun tertawa karenanya. Meski aku sudah menduganya, saat kau tidak bergeming ketika Sadom mengunuskan pedang padamu, ucap tetua itu menilai sikap Suryong. Itu habisnya menurutku bukan bahaya sama sekali, jawab Suryong. Mendengar lagi ucapan Suryong itu, sontak tetua itu semakin tertawa karenanya. Sembari juga terlihat ekspresi pengawal sang Shadow sudah semakin gelap karena menahan amarahnya. Mari kita akhiri sampai di sini. Ku beri kau 3 kali lipat, jadi jumlahnya 9.000 koin perak. Tidak, akan ku beri kau 10.000 koin perak. Ku beri setengahnya sekarang, dan sisanya setelah aku lolos. Terang tetua itu dengan sangat serius ke Suryong, sembari juga sang Shadow-nya sangat terkejut mendengar keputusan itu. Mendengar tawaran dari tetua itu lagi, seketika ekspresi Suryong menjadi sumringah. Tidak ada alasan buatku menolak, kok aku bisa seberuntung ini ya? Pikir Suryong dalam benaknya. Saya jamin Anda pasti akan lolos, sahut Suryong lagi menerima penawaran itu. Kuharap begitu, kalau tidak bisa, aku akan sangat kecewa padamu, sahut juga tetua itu lagi dengan nada yang mengintimidasi. Kemarahan dari orang yang dengan gampangnya mau memberiku 10.000 perak, aku tidak mau menghadapinya, gumam Suryong menyadari intimidasi dari sang tetua. Tidak ada alasan harus kecewa, Anda akan berlatih di sini selama sebulan, dan seperti kata pepatah, kita harus menempa besi selagi masih panas. Jadi, mari mulai hari ini juga, ucap Suryong sembari memberi hormatnya ke tetua itu. Beberapa waktu kemudian, terlihat tetua itu sedang dalam kondisi yang merasa sangat lelah. Tarik nafas Anda dalam-dalam secara perlahan, ucap sang pengawal ke tetuanya untuk menstabilkan staminanya. Mau aku ambilkan tongkat Anda? Ucap Suryong sembari mengambilkan tongkat tetua itu. Tak sengaja terlihat dari tongkat tetua itu keluar sebuah senjata rahasia. Apa ini? Aku bertanya-tanya kenapa olahraga secara rutin butuh tongkat untuk berjalan. Ternyata ini alasannya, ucap Suryong sembari melihat sebuah benda yang sangat runcing dari tongkat tetua itu. Seperti yang kau lihat, itu untuk perlindungan. Meski aku belum pernah memakainya sih, sahut sang tetua ke Suryong. Karena saya selalu menemani Anda, kedepannya pun Anda tidak akan butuh memakainya, sahut juga sang pengawal ke tetuanya. Staminanya tidak buruk, setidaknya bukan yang terparah. Aku harus menambal staminanya yang kurang itu dengan mengkombinasikan 18 teknik hutan hijau. Aku sudah memeriksa tubuhnya lewat penampilan luar, gumam Suryong sembari memperhatikan kondisi sang tetua. Kakek, bolehkah saya memeriksa kondisi tubuh Anda? Tanya lagi Suryong ke tetua itu. Bukankah tadi kau sudah memeriksa denyut nadinya? Sahut sang tetua. Itu belum cukup, aku ingin memeriksa energi internal yang mengalir dalam tubuh Anda, jawab Suryong. Mendengar lagi ucapan Suryong seperti itu, tetua dan pengawalnya pun menjadi sangat kaget. Tetua, saya mohon jangan, ucap sang pengawal memperingati sang tetua. Namun tetua itu hanya diam menanggapinya. Saya tidak akan melakukan hal berbahaya, percayalah, terang Suryong ke tetua dan pengawalnya. Tidak mungkin aku menolak setelah sampai sejauh ini. Silahkan, ucap sang tetua. Kalau begitu silahkan duduk. Akan kualirkan energi internalku padamu. Tolong jangan ditolak dan biarkan saja mengalir, sahut Suryong lagi memberikan instruksi ke tetua itu.
Aku gugup, sahut juga sang tetua. Kita mulai, ucap Suryong, kemudian memulai proses penyaluran tenaga dalamnya. Hah? Apa ini? Apa gara-gara mengkonsumsi obat? Apa saat makan dia mencampur eliksir? Rasanya seperti dia tidak habis latihan seharian ini. Meski begitu, efek obatnya sia-sia. Karena dalam tubuhnya ada ki terkontaminasi dalam jumlah sangat besar. Kelihatannya saja sehat, tapi eliksir dalam tubuhnya hanyalah menekan ki terkontaminasi tersebut. Beberapa saat kemudian, Suryong pun menghentikan proses penyaluran tenaga dalamnya. Bagaimana? Tanya sang tetua ke Suryong. Kakek ini, dia sudah tahu, tapi tetap saja tanya. Gumam Suryong ke tetua itu. 10.000 perak bukanlah jumlah yang sedikit. Sungguh ajaib Anda masih hidup. Sepertinya dokter Anda sangat hebat, ucap Suryong lagi ke tetua itu. Hoho, kau tahu sebanyak itu ya? Bahkan ahli terkenal sekalipun belum tentu bisa tahu apa yang salah pada tubuhku dalam satu kali coba. Sahut sang tetua ke Suryong. Aku ini bukan ahli biasa loh, balas Suryong dengan sangat membanggakan dirinya. Jadi, guru baik, aku harus bagaimana sekarang? Tanya lagi sang tetua. Seperti yang Anda tahu, ada banyak ki terkontaminasi dalam tubuh Anda. Pertama, Anda harus menghilangkan ki tersebut. Setelah itu, tiba bagian yang menyakitkan dan tidak nyaman. Ungkap Suryong menjelaskan. Apa katamu? Memangnya itu mungkin? Tanya lagi sang tetua dengan sangat kaget setelah mendengar ucapan Suryong ke dirinya. Lagi-lagi bicara omong kosong, sahut juga sang pengawal dengan kesalnya ke Suryong. Menghilangkan ki kotor itu bahkan dokter terhebat sekalipun bilang tidak akan mungkin bisa, ucap lagi sang tetua ke Suryong. Karena itu, saya bilang kalau saya adalah mukjizat untuk Anda. Tapi, pengawal Anda ini sangat waspada dengan saya ya. Bahkan, setelah memeriksa apa saya punya senjata atau tidak. Tentu saja, wajar dia seperti itu. Ucap lagi Suryong ke tetua itu yang sudah berbaring bersiap untuk diobati Suryong. Mungkin akan tidak nyaman, tapi aku harus tenang, sahut sang tetua. Sembari juga terlihat sang pengawal memperhatikan dengan sangat tajam. Pejamkan mata Anda, lalu tarik nafas dalam-dalam. Rasanya akan sedikit sakit, ucap Suryong memulai pengobatannya sembari telah meletakkan tangannya di kepala sang tetua. Lebih mudah dari sebelumnya. Apa karena aku sudah pernah melakukan ini pada Wijicheon? Gumam Suryong sembari sudah memulai menyerap ki kotor dari dalam tubuh sang tetua. Tak lama kemudian, terlihat banyak pembuluh darah sang tetua telah membesar, terlihat di sekujur wajahnya. Oh, sudah mencapai batas ya? Hari ini sampai di sini saja, pikir Suryong sembari mulai mengangkat tangannya dari dahi sang tetua. Tetapi seketika ada sebuah energi yang ikut keluar dari tubuh tetua itu. Loh, efek obat-obatnya juga ikut keluar. Gumam Suryong lagi mengetahui energi apa yang keluar dari tubuh tetua itu. Mustahil. Apa karena dia sudah hidup dengan ki terkontaminasi dalam waktu lama? Ki tersebut menjadi bagian dirinya. Mengerikan. Bukan hanya kakek ini yang dapat mukjizat. Kakek ini seperti eliksir buatku. Kalau begitu, akan kumakan dengan lahap. Lanjut pikir Suryong, yang kemudian ia menyerap seluruh energi yang keluar dari dalam tubuh sang tetua. Beberapa waktu kemudian, terlihat gejolak energi itu pun mulai mereda. Setelahnya, seketika tetua itu terkejut karena merasakan hal yang berbeda pada tubuhnya. Tetua, Anda baik-baik saja? Teriak sang pengawal, mengkhawatirkan keadaan tetuanya. Tubuhku terasa ringan. Siapa yang tahu kalau kau mampu menghilangkan ki terkontaminasi, ucap sang tetua merasakan hasil dari pengobatan yang Suryong lakukan kepadanya. Kalau kita lanjut menghilangkan ki terkontaminasi, Anda akan merasa lebih baik lagi. Tapi efek obat-obatan yang Anda minum akan ikut hilang, jelas Suryong ke tetua itu. Aku tidak peduli,
Tapi, apa kau baik-baik saja? Tanya tetua itu lagi ke Suryong. Iya, iya, saya baik-baik saja, jawab Suryong dengan ekspresi yang terlihat sangat tidak baik. Istirahat sebentar juga, lanjut ucap Suryong yang seketika itu terhenti karena tubuhnya tiba-tiba ambruk. Guru baik, teriak sang tetua mengkhawatirkan keadaan Suryong.